Halo guys, welcome back to Autonet Max sama gue Grady, dan di sini udah ada mobil Suzuki yang terbaru, yaitu Suzuki Espresso. Ya, kayak gimana, penasaran? Tonton terus aja video ini. Ya, jadi ini dia Suzuki Espresso. Posisinya tuh sebenarnya dia di Indonesia ini sebenarnya semi-semi ngegantiin Karimun Wagon R ya, karena Wagon R itu dia udah nggak diproduksi lagi. Tapi nggak ngegantiin banget, karena kalau Wagon R itu termasuk skema LCGC, kalau yang ini dia nggak, karena dia CBU build up dari India, jadi langsung diimport dari India nih. Dan kalau kita lihat dari bentuknya ya, mungkin banyak dari penonton yang setuju kalau ini bentuknya terlalu India nggak sih? Kayak India tuh memang punya pasar yang bisa dibilang cukup unik, yang kalau bentuk-bentuk mobilnya tuh mungkin nggak gitu cocok buat pasar global gitu. Tapi ya gitu, lagi-lagi kalau ngomongin desainnya itu selera ya. Tapi kita lihat lagi lah, di bagian sini dia untuk bagian lampunya, dia masih multi reflektor dan masih pakai lampu halogen, jadi masih konvensional banget. Lampu sennya juga masih bohlam. Di bawah sini nih, kalau di India dia harusnya ada di RL, tapi di sini dihilangin, jadi nggak ada. Dan di sini ada kayak Ignis gitu ya, grillnya ada kotak-kotak, tapi ini dia nggak bolong. Ini nggak bolong sama sekali, grill bagian sini nggak ada bolongan. Oke, dan ini dia tuh bentuknya agak kotak ya untuk dari kap mesin ke bawah. Jadi kalau ngomongin visibilitas, jadi blind spot untuk bagian depan harusnya ini bagus mobil ini. Dan di bagian bawahnya ini dia cladding, ini gede banget dari bawah sini sampai sini. Ini kayak menurut gue tuh kegedean. Kayaknya harusnya naikkan lagi lah sedikit ke sini gitu ya. Ya memang kelihatan mobilnya jadi lebih tinggi sih. Di bagian bawahnya di sini dia ada plastik juga yang dicat silver ya. Tapi ini bukan gloss, jadi dia masih plastik kayak gitu. Oke, bagian depannya kayak gitu. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya, yuk. Sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Ya, ini kalau Bang Tretan Muslim ngomongnya, why? Ini tuh kelihatan kayak ada dua mobil dipotong atas bawah ditempel kayak gini gitu. Mungkin namanya yang cocok bukan espresso harusnya ya, harusnya burger kali. Karena kelihatan kayak ini bagian sini tuh kayak mobil yang lain, dan setengah ke bawah tuh kayak mobil yang lain kayak gitu loh kelihatannya. Ya memang kelihatan ini tinggi banget mobilnya. Dan di bagian bawah sini dia ada cladding-cladding yang ya kelihatan lebih rugged ya, lebih SUV. Tapi di bagian sini di gapnya itu kayak ada busa-busa gitu loh. Ini apaan ya? Ini gue nggak tahu nih apaan, tapi kayak nggak enak aja dilihatnya kayak gitu. Mohon maaf nih. Dan di bagian sini tuh claddingnya itu di tengahnya ada kayak aksen-aksen titik-titik gitu, dan dia warna silver. Tapi ada satu lagi yang lagi-lagi mengganjal gua. Di bagian sini itu masih kelihatan warna bodinya jelas banget gitu. Kenapa nggak dibikin agak rapet lah? Ini kelihatan semua gitu. Dan juga untuk di bagian sini, dia di handle-nya nggak ada lubang kuncinya ya. Lubang kunci cuma ada di sebelah kanan doang. Untuk bagian velgnya, di sini kita dapat velg two-tone dengan ukuran bannya 165/70, jadi tebel ya. Ring 14. Dan dia pakai ban MRF ZVT. Ya, ini ban India ya. Tapi untungnya untuk di Indonesia ini kita dapat velg yang two-tone, karena kalau di India sana velgnya itu kaleng dan pakai dop gitu ya. Tapi tidak merubah apa ya, kecantikannya ya, karena fitmentnya itu loh. Kalau kalian lihat dari samping ini, mohon maaf, ampun dah, ini gede banget, dan dia nggak ada inner fendernya, jadi kelihatan aja langsung bodinya tuh. Lebih parah lagi yang bagian belakang itu nih, yang bagian belakang ini lebih parah lagi nih ya. Tangan gue masuk, ini kayak gede banget gitu. Shock breakernya kelihatan jelas. Mohon maaf ya, kayak baja ya jadinya. Ini makanya gue pakai baju kayak gini biar parodiin baja-bajuri. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Ya lagi-lagi proporsinya, why? Ini dia tuh kelihatan tinggi banget karena memang mobil ini juga dia ground clearance, alias titik terendahnya tuh 180 mm. Itu buat sebuah mobil city car itu lumayan tinggi ya. Tinggi malah. Nah, di sini dia dapat spoiler
Di sini nggak ada wiper, tapi dia seenggaknya udah ada defogger. Dan ada lampu remnya juga di bagian atas ini. Dan untuk siluet bagian sini tuh kayak ada mirip-mirip sama Renault Kwid nggak sih? Gue merasa demikian sih. Nah, terus untuk lampunya ini dia semua masih bohlam ya, nggak ada LED-nya. Tapi dia udah ada sensor parkir nih di sini. Tapi dia belum ada kamera parkirnya. Nah, untuk bagian bawahnya dia juga masih ada plastik yang dicat silver kayak gini. Dan ada motif titik-titik yang sama kayak di pinggir sana. Dan bentuk si cladding bawahnya ini lagi-lagi kalau menurut gue ini terlalu ke bawah ya, kayak harusnya agak naikkan sedikit. Tapi kalau dinaikin sedikit nanti mobilnya makin kelihatan cungkring ya. Serba salah juga. Sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Dia belum ada handle buat bukaan bagasi di bawah sini ya. Jadi ini masih dicolok pakai kunci, dan kunci bentuknya kayak gini, kayak R3 yang lama. Sekarang kita buka aja. Yes. Jadi kayak gini bagasinya, dia untungnya udah dapat tray ya di bagian sini. Ya. Ini jarang-jarang nih mobil di kelas ini dapat tray di bagian belakangnya. Terus di bagian sininya dia bagasinya sebenarnya ukurannya nggak gitu lebar-lebar banget, tapi dia dalam ke bawah ya. Dan ini di bagian bawah kita bisa buka, ada ban serep full size tapi pelek kaleng. Dan dia di bagian bawahnya sini tuh bener-bener dia nggak ada peredam gitu ya. Jadi ini langsung ketemu bodi aja gitu. Ya mungkin bakal insulasi suaranya mungkin nggak bakal bagus-bagus banget nih. Dan untuk kursi baris keduanya ini kita bisa lipat ya, tapi pelipatannya 100% alias kelipat semua. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Oke, sekarang kita lihat ke bagian interiornya dulu yuk. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Si Suzuki Espresso kita nyalain dulu ya. Dia masih dicolok kunci biasa. Ya, jadi karena dia mesinnya 3 silinder, jadi pas starter ya agak berasa getar, dan pas idle gini juga berasa getar. Kita coba nyalain AC-nya. Ya, getarannya makin nambah. Ya, karena ini mobil baru mungkin getarannya nggak mengganggu-ganggu banget, tapi berasa getarannya kayak gitu. Oke, sekarang kita ngomongin untuk bagian dalamnya. Ini berasa desainnya tuh kayak apa ya, funky gitu. modern tapi retro gimana gitu. Jadi ini yang langsung menarik perhatian tuh ini ya, buletan yang ada di tengah head unit sini nih. Ini ya mengingatkan gua akan Mini Cooper gitu, karena memang Mini Cooper yang punya khas buletan kayak begini. Dan juga di buletan ini atasnya dia ada cluster instrumennya yang speedometernya dia digital di sini. Dan ini kalau kita gas ternyata nggak ada tachometernya. Jadi cuma ada speedometer, indikator bensin, range, terus ada posisi giginya ada di mana, terus di kiri sini nggak ada apa-apa itu ya. Cuman indikator seat belt dan warning lain-lain aja. Dia untuk MID-nya cuman ada trip A, trip B, konsumsi bahan bakar, real time sama average-nya. Sama range juga ada. Oke. Head unitnya dia double din dan pakai merek aftermarket nih, JVC. Fiturnya sih standar aja ya, radio, Bluetooth tapi udah ada nih, aux, terus ya kayaknya belum ada koneksi HP smartphone gitu. Terus di bagian bawahnya dia ada buat pengaturan jendela. Jadi buat buka jendela dia di sini. Belum auto ya. Kiri kanan belum auto. Di bagian tengah sini ya jadi keren juga, berasa kayak mobil kayak Jimny ya, saudaranya dia. Terus di bagian bawahnya lagi ada pengaturan AC yang masih pakai knob, tapi dia udah ada heaternya nih, udah ada pemanas, tapi nggak cocok banget nih. Kita lagi syuting panas-panas gini pakai heater bisa meninggoy gue. Terus ada sirkulasi udaranya juga di bagian bawah, dan arah tembakan angin yang lumayan banyak. Termasuk ada defogger depan loh. Termasuk ada defogger depan. Ya, biasanya mobil-mobil di kelas ini dia nggak ada. Nih, bahkan sirkulasi udaranya aja biasanya nggak ada ya. Dia ada defogger depannya. Oke. Di bagian bawahnya lagi dia ada colokan 12 volt. Sebelahnya ini dummy. Ngomong-ngomong mobil ini banyak banget dummy-nya. Jadi bagian kanan sini tuh dummy semua. Di bawah sini juga dummy. Jadi kalau di India sana fiturnya sebenarnya lebih lengkap dibandingin yang di Indonesia sini. Di bagian bawahnya lagi ada storage, ada cup holder 2. Dan di sini untuk transmisinya ya dia cuma ada R, N, D sama mode manual. Karena ini dia pakai transmisinya AGS atau Automated Gear Shift AMT. Jadi pakai kopling yang dirobotin. Jadi tetap sebenarnya transmisinya manual gitu. Sama kayak Ignis lah gitu, dan Karimun Wagon R juga. Dan sejauh pengalaman gua, transmisi AGS di Karimun Wagon R itu
gimana ya, mesti banyak bersabar nyetirnya. Jadi mobilnya tuh nggak bisa diajak lincah gitu. Kalau di sini gimana? Kita belum bisa coba. Nanti kita bakal coba pas test drive ya. Tapi seenggaknya dia untuk AMT dia ada mode manualnya nih. Nah, jadi kita bisa atur gearnya mau gear berapa aja gitu. Jadi kalau nanjak kita nggak usah khawatir, langsung masukin aja mode manual. Terus di bagian sininya lagi, belakang dia ada rem tangan yang masih manual, tarik. Terus kita lihat ke bagian setirnya. Setirnya ini polos banget, nggak dilapisin kulit, dan dia nggak ada tombol apa-apa. Dan bentuknya ini kayaknya mirip Ignis ya, setirnya ya. Cuman dia minus tombol-tombol aja, nggak ada tombol apa-apa di sini. Dan setirnya juga ini dia pengaturannya fix, alias nggak bisa diatur, gini doang. Terus buat posisi duduknya ini jujur agak aneh, karena tinggi banget, tapi buat visibilitas ke depan untuk orang yang segede gue, tingginya 180 cm, ini gimana ya, kepala gue melebihi kacanya nih. Jadi kalau visibilitasnya mau jelas, gue harus agak nunduk kayak gini. Dan kalau gue pakai sun visor-nya, wah ini nyetirnya lagi-lagi pakai iman, gue harus lebih nunduk lagi kayak gini. Ya, pegel sih, ini bakal pegel sih kalau nyetir kayak gini. Jadi ngebongkok ya. Ya, kayak begitu. Jadi meskipun mobilnya dari luar kelihatannya kayak tinggi gitu, tapi dia untuk bagian dalam nih, ini headroom gua aja mepet loh. Sisanya tinggal segini lah. Untuk kursinya dia pengaturannya sih ya standar ya. Ada reclining sama sliding aja nih. Terus juga untuk seat beltnya dia nggak bisa diatur ketinggiannya. Sun visor-nya tadi dia nggak ada vanity mirror, nggak ada lampunya juga udah pasti. Kiri kanan nggak ada. Tapi untungnya untuk spion tengah dia udah day and night view, dan di sini ada lampu kabin, tapi cuman untuk bagian depan doang, bagian belakangnya dia nggak ada. Oh ya, kursinya juga dia masih jok pocong ya, alias senderan sama kursinya ini dia masih nyambung, jadi nggak bisa diatur tinggiannya. Dan kalau untuk kursinya sih ini untuk orang setinggi gue 180 cm ini masih bisa nyender, jadi masih bisa nopang di kepala bukan di leher kayak gitu. Oke, terus ada satu lagi yang menarik. Ini tahun berapa? 2022 kan ya? Iya. Pengaturan spionnya masih manual. Jadi masih diputar-putar kayak gini. Dan untuk yang bagian kirinya ya pakai voice command ya, minta tolong sama penumpang untuk dipasin. Ya, unik banget sih. Terus untuk bagian door trimnya di sini dia ya banyak material plastik sih sebenarnya di mobil ini ya. Tapi di sini dia ada aksen gloss sedikit, gloss silver. Meskipun untuk handle-nya ini dia plastik hitam aja biasa, nggak diwarnain apa-apa. Dia tuh sebenarnya dia ada aksen-aksen ini ya, kayak gradien-gradien gitu ya, abu-abu gelap sama putih nih. Di sini juga ada, di bagian sini juga ada. Makanya gue bilang tadi dia funky gimana itu. Oh mungkin bagian bulat ini dia kurang LED aja ya. Kalau nyala-nyala dia persis tuh kayak Mini Cooper udah. Di bagian sini dia ada tempat penyimpanan terbuka ya, dan di bagian bawahnya dia ada glove box di sini, dan ukurannya ya sedang sih, tapi ini enteng banget, ringan banget gitu. Nah, tapi Suzuki Espresso ini dia punya sistem safety dual airbag, jadi airbagnya ada di kiri dan kanan. Oke, sekarang kita langsung lihat ke bagian belakangnya aja, yuk. Oke, sekarang kita masuk ke baris keduanya si Suzuki Espresso ini. Yang pertama gue notice itu adalah posisi duduknya itu lebih rendah dibandingin sama yang posisi di depan. Jadi kalau gue duduk di sini itu kealingan banget nih, kehalangan sama kursi bagian depannya. Jadi kalau mau ngeliat ke depan tuh mesti miring begini. Kalau kayak begini dia nggak bisa kelihatan apa-apa ya. Dan kalau dari posisinya ini dia untuk senderannya agak tegak sih. Dan di sini dia headrestnya cuma 2 ya, fix juga, dan nggak bisa menopang kepala gue nih. Terus untuk posisi kakinya sih ini tadi posisi nyetir gue, tinggi gue 180 cm. Di sini gue masih bisa duduk ya dengan lumayan nyaman. Ini nyentuh tapi nggak mengganggu gitu. Kalau untuk orang yang dengan ketinggian yang rata-rata 160, 170 gitu sih, ini nggak ada masalah buat duduk di bagian sini. Cuman seperti khas mobil India, dia untuk bagian dudukannya ini dial panjang gitu ya. Supportnya tuh sampai ke sini gitu. Jadi kalau buat anak kecil gitu mungkin kakinya bakal susah untuk napak ke bawah kayak gitu. Terus untuk di bagian belakang kursi baris pertamanya ini dia nggak ada tempat apa-apa nih, polos aja, nggak ada storage. Dan untuk buka jendelanya juga dia masih window by power. Ya, belum pakai power window ya. Kalau untuk bagian door trim sih dia aksen-aksennya sama, tapi dia di bentuk bagian bawahnya dia nggak ada speaker lagi nih. Jadi speakernya cuman 2 ya di depan doang.
Ya, kan kuping orang cuma 2 ya, kiri kanan. Ngapain sampai speaker sampai 4-4, iya nggak? Ya, terus di bagian tengahnya sini dia ada, ini sebenarnya tempat penyimpanan kecil aja sih. Kalau buat taruh botol minuman di sini sih, kalau digas kayaknya bakal jatuh ya. Ya, ini kenapa nggak dibikin cup holder aja? Kayaknya lebih fungsional. Terus di bagian sini dia tunnelnya dia kecil, jadi kalau buat duduk di bagian tengah juga nggak mengganggu, masih bisa dengan nyaman kayak gini. Terus di bagian sini nih dia ada rumah seat belt-nya nih. Nah, jadi kalau seat belt di belakang lagi nggak ada penumpang, bisa dimasukin aja ke rumahnya supaya nggak bunyi gelotak-gelotak gitu ya. Oke, untuk bagian belakangnya kayak gitu. Sekarang kita langsung lihat aja bagian mesinnya. Yuk. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian mesinnya. Ini kap mesinnya enteng banget ya. Dia sanggahannya di bagian sini. Nah, untuk bagian dalamnya ini dia nggak ada peredamnya. Dan catnya juga cuma primernya doang ya. Sampai ke bagian dalam-dalamnya ini dia catnya primernya doang. Jadi nggak sama kayak warna bodi luarnya. Kayak gitu. Untuk mesinnya, dia pakai mesin yang sama kayak Karimun Wagon R nih. Jadi kodenya K10B, dia 1000 cc, 3 silinder, tenaganya 67 HP dan torsinya 90 Nm. Dan ya, kalau misalkan kalian pernah naik Wagon R, ini juga sama ya, geter mesinnya. Jadi ini kondisi nyala, dia geter banget. Ya ini jangan sampai engine mountingnya rusak aja, karena geter bakal makin parah. Ya begitu ya, ini semuanya tuh kelihatan banget loh, jelas loh. Ini bagian sini juga dia nggak ada tutup-tutupan gimana-gimana. Jadi bagian kiri kanan sini tuh kosong banget, kopong melompong gitu. Tapi ya mengingat karena ini mobil juga kelasnya, dia mau nyaingin LCGC meskipun dia bukan. Oke, kalau kita ngomongin harganya, si Suzuki Espresso ini dijual cuma satu tipe di Indonesia dengan 2 pilihan transmisi. Ada yang manual sama automated gear shift atau AGS. Yang manual dibuka dengan harga 155 juta dan yang AGS itu 164 juta. Ya, jadi harganya masih bisa bersaing sama LCGC lah ya, kelas-kelas LCGC, belum sama diskonnya, karena biasanya Suzuki itu kalau ngeluarin mobil baru launching udah ada diskonnya biasanya. Ya, untuk kesimpulan, kalau menurut gue tuh Suzuki Indonesia tuh belakangan terlalu berpatokan sama India ya. Kalau misalkan kalian perhatiin sosmed gitu ya di portal otomotif manapun, kalau misalkan ada post mengenai Espresso, itu banyak netizen yang ngomong, jangan, nggak usah Suzuki, jangan gitu. Mendingan masukin Wagon R yang baru, yang di India aja deh, nggak usah yang di Jepang gitu. Wagon R yang baru itu kan lucu ya bentuknya yang di India ya. Jangan yang ini, tapi ya akhirnya dimasukin juga kayak gitu. Ya mungkin butuh beberapa waktu untuk bisa menerima desain dari si Espresso ini. Gimana menurut kalian? Komentar aja di bawah. Kalau misalkan kalian suka video ini, tekan like. Dan juga tekan subscribe kalau misalkan kalian belum. Tekan juga tombol lonceng supaya kalau kita upload video baru langsung masuk notifikasi ke HP kalian. Gue Grady, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah!